Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faridnan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang teori Situational Crisis Communication. Get on my head. Get on my head. Situational Crisis Communication Theory merupakan teori yang dikembangkan oleh Timothy Combs yang membahas atau menjelaskan tentang bagaimana seseorang ataupun instansi bersikap dalam menghadapi krisis yang tengah dihadapi. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa respon organisasi ditentukan oleh atribusi masyarakat terhadap tanggung jawab organisasi dalam menangani krisis. Menurut teori ini, pada dasarnya publik mempunyai atribusi tertentu tentang krisis karena atribusi tersebut akan menentukan reputasi organisasi. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis. Kata-kata yang ada pada manajemen akan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis. Teori SCC atau Situational Crisis Communication dapat diartikan bahwa reputasi berkorelasi dengan legitimasi. Jika reputasi positif berarti organisasi mempunyai legitimasi. Krisis dapat dikelompokkan menjadi 3 klaster, yaitu yang pertama adalah victim cluster atau klaster korban. Organisasi dianggap publik sebagai korban. Atribusi bahwa organisasi bertanggung jawab pada krisis sangat lemah. Ancaman terhadap reputasi berada pada level yang lemah dan ancaman terhadap reputasi ringan atau rendah. Yang kedua adalah accidental cluster atau cluster kecelakaan. Krisis terjadi karena ketidaksengajaan. Atribusi bahwa organisasi bertanggung jawab pada krisis berada pada level minimal atau rendah. Dan ancaman terhadap reputasi berada pada level moderat atau sedang. Krisis yang ketiga atau cluster yang ketiga adalah intentional cluster. Intentional cluster atau cluster kesengajaan adalah organisasi diketahui secara sengaja menyebabkan krisis yang membahayakan stakeholder. Organisasi mengambil tindakan yang tidak benar atau melanggar regulasi. Atribusi bahwa organisasi bertanggung jawab pada krisis berada pada level kuat dan ancaman terhadap reputasi juga besar. Nah, berbicara tentang Situational Crisis Communication Theory, terdapat beberapa contoh kasus atau studi kasus yang berkenaan dengan teori ini. Salah satu contohnya adalah produk Oreo yang beberapa tahun silam dianggap mengandung melamin. 2008 terdapat kasus atau krisis yang mengenai perusahaan yang memproduksi produk Oreo, di mana dikarenakan pemberitaan di media yang tidak terlalu detail informatif dan terdapat kesalahpahaman terhadap masyarakat, maka masyarakat menganggap semua produk Oreo itu berbahaya. Pada pemberitaan di CNN, pemberitaan ini mengenai produk Oreo yang mengandung melamin. Melamin sendiri merupakan bahan kimia yang biasa digunakan sebagai campuran dalam pembuatan plastik. Padahal, sebenarnya produk Oreo buatan dalam negeri oleh PT Kraft Food Indonesia bebas melamin. Hal ini tentu mempengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk Oreo. Sehingga hal tersebut membuat PT Kraft Indonesia memanajemen krisis tersebut dengan mengeluarkan sebuah iklan dengan Ferdy Hasan sebagai spokesperson-nya. Boleh kan, Pak? Iya, awalnya Papa juga ragu. Iklan tersebut berusaha meyakinkan bahwa Oreo yang mengandung melamin merupakan produk yang diproduksi di Cina, bukan di Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas, ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan adanya produk yang dipasarkan di Indonesia dan mengandung melamin, membuat masyarakat akhirnya syok dan panik. Mereka menganggap produk-produk yang terdapat dalam daftar yang dirilis BPOM secara keseluruhan merupakan produk yang berbahaya. Hal ini erat kaitannya dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa individu menarik kesimpulan tentang penyebab baik perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain termasuk organisasi. Sementara jika ditinjau dari Situational Crisis Communication Theory, bahwa menurut Priantono menyebutkan bahwa respon yang didapat oleh stakeholder akan digunakan sebagai bahan evaluasi stakeholder dalam organisasi, sehingga para stakeholder dapat memutuskan apakah mereka tetap berinteraksi dengan organisasi tersebut di masa yang akan mendatang atau tidak. Isu ini merupakan isu yang besar hingga begitu penting untuk dikelola, karena dikhawatirkan jika tidak dikelola dengan baik, maka publik akan meninggalkan produk Oreo.
Begitu pula dengan para stakeholder. Oleh karena itu, Situational Crisis Communication Theory menjadi penting untuk diterapkan agar dapat mengantisipasi reaksi publik terhadap krisis yang dapat mengancam reputasi organisasi. Oleh karena itu, menurut kami langkah-langkah yang dilakukan oleh Oreo dalam hal ini dinaungi oleh PT Kraft Indonesia dalam manajemen krisis ini sudah sangat tepat. Setidaknya terdapat 3 hal yang telah dilakukan, yaitu mengirimkan press release ke detik.com, membuat iklan bertema keluarga, dan didukung dengan keterangan resmi dari BPOM yang menyebutkan bahwa produk Oreo bermelamin adalah produk yang berasal dari Cina, bukan dari Indonesia. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai Situational Crisis Communication. Saya berharap kedepannya kita akan mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan pengajaran dari penjelasan tadi. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.